Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami mengenai analisis antrian di sebuah klinik kesehatan di Kota Bandung. Telah dilakukan pengamatan antrian di klinik ini selama 6 jam, dimulai pada pukul 10 lewat 4 menit lewat 13 detik hingga selesai pada tanggal 1 Desember 2024. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami dinamika antrian dan efisiensi pelayanan di klinik. Klinik ini memiliki 2 dokter spesialis penyakit dalam yang melayani pasien dengan jumlah dokter yang terbatas. Penting untuk menganalisis bagaimana antrian pasien dikelola, terutama dalam konteks waktu tunggu dan kapasitas pelayanan. Klinik ini dilengkapi dengan 10 bangku tunggu untuk pasien. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pasien yang menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. Namun, dengan jumlah bangku yang terbatas, penting untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi pengalaman pasien. Selama pengamatan, kami mencatat jumlah pasien yang datang, waktu kedatangan, dan waktu pelayanan, dan ini akan digunakan untuk menganalisis pola antrian, waktu tunggu, dan efisiensi pelayanan di klinik. Dalam tulisan ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh selama pengamatan. Kami akan menggunakan model antrian untuk mengevaluasi kinerja sistem, termasuk probabilitas antrian, waktu tunggu rata-rata, dan kemungkinan pasien ditolak jika kapasitas antrian penuh. Melalui analisis ini, kami berharap dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di klinik, sehingga pasien dapat menerima perawatan yang lebih baik dan lebih cepat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita lanjutkan dengan analisis data yang telah kami kumpulkan. Kita masuk ke data mentah. Pada tabel data mentah ini, kami menyajikan informasi hasil pengamatan antrian di klinik kesehatan. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom yang memberikan rincian penting mengenai setiap pasien yang diperiksa. Kolom pertama menampilkan nomor urut pengamatan. Kolom kedua mengidentifikasi pasien berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kolom ketiga menunjukkan nama dokter yang menangani pasien. Kolom keempat yaitu mencatat waktu mulai pemeriksaan untuk setiap pasien. Dalam sistem antrian di klinik kesehatan ini, terdapat 2 dokter yang bertugas sebagai server, yaitu Dr. Hanafi dan Dr. Amalia. Klinik ini dilengkapi dengan 10 bangku tunggu untuk pasien. Berdasarkan pengamatan, kami menyimpulkan bahwa jenis antrian ini adalah Erlang C campuran yang dinyatakan dalam kondisi kendal sebagai MM212. Arti dari MM212, M, Markovian, kedatangan, menunjukkan bahwa kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson, di mana waktu antar kedatangan bersifat acak. M, Markovian pelayanan, menunjukkan bahwa waktu pelayanan juga mengikuti distribusi eksponensial dengan waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pasien bersifat acak. 2. Jumlah server. Terdapat 2 dokter yang dapat melayani pasien secara bersamaan. 12. Kapasitas sistem. Kapasitas maksimum sistem adalah 12, yang mencakup 2 pasien yang sedang dilayani dan 10 pasien yang dapat menunggu dalam antrian. Karakteristik sistem MM212. Pasien datang dengan laju yang mengikuti distribusi Poisson. Setiap dokter melayani pasien dengan waktu pelayanan yang acak. Jika kedua dokter sedang sibuk, pasien baru akan menunggu dalam antrian, asalkan kapasitas maksimum belum terlampaui. Selama pengamatan 6 jam, jumlah pasien yang datang ke klinik adalah 23 orang. Dari data ini, kita dapat menghitung laju kedatangan atau lambda sebagai berikut. C sama dengan 23 orang, T sama dengan 6 jam. Maka lambda sama dengan C dibagi T sama dengan 23 dibagi 6 sama dengan 3,83 orang per jam. Volume trafik atau V adalah total durasi pengobatan semua pasien. Untuk menghitung volume trafik, kita jumlahkan seluruh durasi pengobatan yang tercatat dalam data. Total durasi pengobatan dihitung dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N HI. Volume trafik V untuk masing-masing dokter dan totalnya adalah sebagai berikut. Dokter Amalia dengan V 1,94 jam, Dr. Hanafi dengan V 3,58 jam, sehingga total dari kedua dokter tersebut adalah 5,52 jam. Intensitas trafik atau A adalah jumlah waktu pendudukan per satuan waktu pengamatan atau T.
Rumusnya adalah A sama dengan V dibagi T, di mana T adalah waktu pengamatan dalam satuan jam. Jika waktu pengamatan adalah 6 jam, maka intensitas trafik atau A untuk masing-masing dokter adalah sebagai berikut. Dokter Amalia dengan A 0,32 erlang, Dokter Hanafi dengan A 0,6 erlang, sehingga total A dari kedua dokter tersebut adalah 0,92 erlang. Laju kedatangan atau MIU didefinisikan sebagai laju pelayanan yang dapat dihitung dengan membagi laju kedatangan atau lambda dengan intensitas trafik atau A. Rumusnya adalah sebagai berikut. MIU sama dengan lambda dibagi A sama dengan 3,83 dibagi 0,92 sama dengan 4,163 orang per jam. Dengan nilai yang telah dihitung, kita dapat menentukan laju pelayanan untuk masing-masing dokter. Dalam analisis sistem antrian di klinik kesehatan ini, kami menyajikan dua diagram penting, yaitu diagram model antrian dan diagram transisi. Pada diagram model antrian, menggambarkan struktur sistem antrian yang terdiri dari 2 dokter sebagai server dan 10 bangku tunggu untuk pasien. Model ini menunjukkan alur kedatangan pasien, proses pelayanan oleh dokter, serta kapasitas maksimum sistem yang dapat menampung hingga 12 pasien, termasuk yang sedang dilayani dan yang menunggu. Diagram transisi menggambarkan perubahan kondisi sistem antrian dari satu state ke state lainnya. Setiap state mempresentasikan jumlah pasien dalam sistem, mulai dari tidak ada pasien yaitu state 0, hingga kondisi di mana semua server dan bangku tunggu terisi, state N. Transisi antara state menunjukkan kedatangan pasien baru dan pelayanan yang selesai, memberikan gambaran tentang dinamika antrian dan waktu tunggu yang mungkin dialami oleh pasien. Kedua diagram ini membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja sistem antrian, serta memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan dalam pelayanan di klinik. Dalam analisis sistem antrian MM212, kami menggunakan persamaan kesetimbangan untuk menghitung probabilitas setiap state. Model ini dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jumlah pasien dalam sistem. 1. Persamaan untuk kondisi 0 hingga N-1. Persamaan ini membantu kita memahami probabilitas berada dalam state tersebut ketika tidak semua server dan bangku tunggu terisi. 2. Persamaan untuk kondisi N hingga tak hingga. Ini mencakup situasi di mana semua server dan bangku tunggu sudah terisi, dan pasien baru harus menunggu. Probabilitas tidak adanya pasien dalam sistem, atau P0, dihitung dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan laju kedatangan dan pelayanan. Hasil perhitungan P0 adalah sekitar 0,3695 yang menunjukkan probabilitas bahwa tidak ada pasien yang sedang dilayani atau menunggu dalam sistem. Berikut adalah hasil perhitungan probabilitas untuk setiap state dari 0 hingga 12. Tabel ini menunjukkan probabilitas untuk setiap jumlah pasien dalam sistem, memberikan gambaran yang jelas tentang kemungkinan keadaan sistem antrian pada waktu tertentu. Dengan analisis ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana sistem antrian beroperasi dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di klinik. Dalam analisis sistem antrian M/M/2/12, kami menghitung beberapa probabilitas penting yang menggambarkan perilaku sistem. 1. Probabilitas dilayani atau P dilayani. Probabilitas dilayani adalah kemungkinan bahwa panggilan atau pasien masih dapat dilayani hingga kondisi N-1, di mana semua server telah terisi. Rumus untuk menghitung probabilitas dilayani dalam antrian campuran adalah P dilayani sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga N-1 dikali A pangkat K per K faktorial per sigma K sama dengan 0 hingga N-1 dikali A pangkat K per K faktorial ditambah sigma X sama dengan 0 hingga I dikali A per N dipangkatkan S dikali A pangkat N per N faktorial. Jadi P dilayani sama dengan Sigma K sama dengan 0 hingga 1 dikali 0,92 pangkat K per K faktorial. Jadi P dilayani nilainya adalah 0,709776896. 2. Probabilitas menunggu DS. Probabilitas menunggu adalah kemungkinan bahwa panggilan yang datang harus menunggu ketika semua server telah terisi. Dalam sistem antrian campuran dengan batas antrian, rumus untuk probabilitas menunggu atau TN adalah TN sama dengan A Pangkat N per N faktorial dikali sigma X sama dengan 0 hingga X sama dengan K-1 dikali A per N pangkatkan S dikali P0. TN sama dengan 0, jadi TN sama dengan 0,29020899733.
ketiga, probabilitas blocking atau PI. Probabilitas blocking adalah kemungkinan bahwa panggilan ditolak karena semua server dan buffer telah terisi. Dalam sistem antrian campuran, probabilitas blocking dihitung sebagai PI sama dengan A per pangkat N per N faktorial. PI sama dengan 0,92. Jadi nilai PI sama dengan 0,00000066945264662. 4. Total probabilitas atau P total. Dengan menjumlahkan probabilitas dilayani, probabilitas menunggu, dan probabilitas blocking, kita mendapatkan total probabilitas P atau P total sebagai berikut. P total sama dengan P dilayani ditambah DN plus PI sama dengan 0,709776839 ditambah 0,2902089733 ditambah 0,00000066945264662 sama dengan 1,00000052758. mendekati 1. Analisis probabilitas ini memberikan wawasan yang jelas tentang kinerja sistem antrian, membantu dalam merencanakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di klinik. Formulator adalah alat penting dalam analisis sistem antrian yang mengasumsikan bahwa sistem dapat dipandang sebagai black box. Dalam konteks sistem antrian, GG, XY, terdapat beberapa karakteristik kunci. Yang pertama, kondisi batas. Antrian harus kosong pada beberapa saat. Yang kedua, konservasi pelanggan. Semua pelanggan yang datang akan menyelesaikan layanan mereka dan meninggalkan sistem tanpa ada pelanggan yang hilang. Yang ketiga, yaitu steady state, yaitu sistem antrian berada dalam kondisi stabil. Rumus Littell menghubungkan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dilambangkan dengan N, dengan laju kedatangan dengan dilambangkan lambda, dan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem dengan lambang T. Jadi Littell menyatakan bahwa N sama dengan lambda dikali T. Dalam kasus antrian di klinik ini, kita mendapatkan dari laju kedatangan lambda sebesar 3,83 orang per jam dan laju pelayanan mu sebesar 4,16 orang per jam. Dari sini kita dapat menghitung rasio politisasi dengan mendapatkan nilai 0,920694444. Selanjutnya, rata-rata panjang antrian yaitu N. Rata-rata panjang antrian dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sesuai untuk sistem antrian MM212. Misalnya, jika kita menggunakan rumus yang relevan, kita dapat menemukan nilai N, yaitu 11,609. Selanjutnya, rata-rata jumlah pasien dalam antrian yaitu NQ. Rata-rata jumlah pasien yang menunggu dalam antrian NQ juga dapat dihitung dengan rumus yang sesuai yang mempertimbangkan laju kedatangan dan waktu tunggu, yaitu mendapatkan nilai 10,688. Selanjutnya, rata-rata waktu yang dihabiskan pasien dalam sistem. Waktu rata-rata yang dihabiskan pasien dalam sistem dapat dihitung dengan T sama dengan 1 per mu dikurang lambda, mendapatkan hasil 3,028. Selanjutnya, rata-rata waktu pasien menunggu untuk diperiksa dengan lambang TQ. Waktu rata-rata yang dihabiskan pasien menunggu untuk diperiksa dapat dihitung dengan rumus yang sesuai, yang biasanya melihat NQ dan laju kedatangan dengan rumus TQ sama dengan T-1 per mu, mendapatkan hasil 2,788 jam per orang. Selanjutnya, probabilitas menunggu 10 atau lebih pasien. Untuk menghitung probabilitas bahwa 10 atau lebih pasien menunggu untuk diperiksa, kita dapat menggunakan distribusi probabilitas yang relevan untuk sistem antrian yang mempertimbangkan kondisi steady state. Gunakan rumus P sama dengan 1 min P dikali rho pangkat 10, mendapatkan hasil 0,034. Dengan menggunakan rumus formula Littell dan perhitungan di atas, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kinerja sistem antrian di klinik, serta merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Untuk meningkatkan performa sistem antrian di klinik kesehatan, beberapa saran perbaikan dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Penambahan jumlah server. Meningkatkan jumlah server menjadi 3 atau lebih akan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dengan lebih banyak dokter yang tersedia, lebih banyak pasien dapat dilayani secara bersamaan, sehingga mengurangi kemungkinan antrian yang panjang. 2. Peningkatan kapasitas antrian. Meningkatkan kapasitas antrian dari 12 menjadi angka yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak ruang bagi pelanggan yang menunggu. Hal ini akan mengurangi kemungkinan pelanggan ditolak jika antrian penuh, serta meningkatkan kenyamanan bagi pasien. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan sistem antrian di klinik kesehatan dapat berfungsi lebih efisien, meningkatkan kepuasan pasien, dan mengurangi waktu tunggu secara
secara signifikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.